Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung kemarin materi poligonnya itu nggak di record ya, jadi ini saya kasih rekaman ya untuk tutorial membuat poligon materi kemarin ya di lahan atau di lokasi CSR. Oke, langsung aja. Kita langsung praktek aja ya, nggak perlu teori-teori lagi. Di sini kita langsung buka Earth ya, Earth ya. Kita langsung buka Earth di browser. Saranku pakai Chrome ya. Oke. Kita pilih yang paling atas earth.google.com. Klik Earth di sini. Tunggu. Pastikan koneksi internetnya ada ya. Karena menggunakan Earth ini kan real time, dia langsung menyimpan ke drive. Jadi perlu koneksi internet. Ya. Jadi untuk penggunaan Google Earth untuk pemetaan itu dikhususkan diutamakan di wilayah-wilayah yang di situ ada sinyalnya. Kalau nggak ada sinyal ya susah penggunaannya, dia nggak bisa langsung nyimpen gitu. Kemungkinan bisa hilang dia. Nah jadi tapi di sini juga ada pilihan sih untuk lokasi penyimpanannya. Kita juga bisa simpan di perangkat lokal. Ya kita bisa bikin project. Terus nanti projectnya kalau disimpan dia tersimpan di perangkat lokal. Di handphone juga sama ya, tampilannya nggak beda jauh. Nah, cuman yang saya sarankan langsung di Google Drive. Soalnya kita biasanya lupa nyimpen. Untuk penggunaan aplikasi lain selain Google Earth, boleh-boleh saja. Misalnya kita pakai Fill Area Miser ya, itu kan gratis juga. Boleh-boleh aja. Nanti kalau memang sudah selesai melakukan membuat poligon, saran saya langsung dikonversi ke KML dan file itu langsung disimpan atau di backup ya di penyimpanan eksternal, bisa di hard disk, mungkin di laptop, atau di-upload ke drive juga boleh nanti pas kita dapat sinyal ya. Jadi setelah selesai bikin project di Fill Area Miser di aplikasi Android, nanti langsung diekspor dalam bentuk KML, nanti disimpan di eh, tempat penyimpanan yang offline juga boleh. Nah, di sini saya mengajarkan eh, berbagi ya, bukan mengajarkan, sorry. Saya berbagi cara menggunakan Earth untuk membuat poligon seperti yang kemarin kita praktekkan. Nah, mungkin ada yang lewat ya. Di sini kita klik baru, kita buat peta baru. Nah, ya muncul peta kita di sini. Nah, ya, anggap saja ini wilayah yang mau kita poligon ya. Misalnya cetak sawahnya. Contoh ini ya. Ini misalnya ini cetak sawah semua. Nah, ini kebetulan di sini cetak sawah juga nih. Nah, ini cetak sawah nih. Atau kita anggap aja satu petak luas ini cetak sawahnya. Jadi kita mau poligon ini. Kita pilih aja langsung di tambahkan jalur atau poligon di atas sini ya kalau di PC. Kalau di handphone ada di menu di drop down ya di bagian bawah. Nanti kita tunjukkan. Kita klik, pilih jalur kita zoom ya biar kelihatan. Kita pilih ambil pojoknya bisa klik ya. Kita ambil pojoknya. Kita ke pojok sebelah sini. Pojok sini. Sorry. Klik. Kalau kurang jelas bisa di zoom. Kalau udah jelas ya nggak usah di zoom. Ini kan agak belok ya, kita sesuaikan. Misalnya ini seluruhnya misalnya ya. Kita bikin poligonnya seluruhnya. Nah, kalau untuk yang lebih tepat lagi kita langsung ke lokasi untuk melakukan poligonisasi ya. Karena kalau di lokasi kan dia lebih tepat. Wilayah yang di poligon tuh lebih tepat. Nah, anggap aja ini dulu ya. Kalau misalnya ini layar nggak bisa digeser, kita buat aja dulu nanti bisa kita edit. Ini poligonnya kita tinggal klik-klik aja. Klik-klik aja. Klik sampai tutup bentuk. Kita klik, nah dia terkunci bentuknya. Ini bentuk poligonnya seperti ini kan. Ini kan belum kita simpan ya, ini masih bisa kita edit lagi. Misalnya ini kurang, bisa kita tarik lagi ke sini. Di antara vertexnya ini ya.
Ini kita tarik ke pojoknya, bisa. Kalau nariknya kelebihan, misalnya apa, tinggal dibalikin lagi gitu kan. Ini kan ada jalan yang zigzag ya. Ini agak ini agak belok ini ya. Nah, ini kita bisa ambil di sini, terus kita tarik vertex yang sebelah sini. Sorry. Vertex ini kita ambil, kita tarik ke samping. Ya, gini contohnya ya. Salah poligon. Atau misalnya ini kurang tepat, kita perbaiki vertexnya, kita tarik, kita drag aja ke atas. Oke. Kalau dirasa sudah selesai atau sudah mantap, kalau masih belum silahkan edit. Kalau sudah selesai kita langsung klik simpan project ya. Klik simpan project, kemudian di bagian sini kita kasih nama, atau di sebelah sini ya, bisa juga. Sebelah sini nih. Misalnya kita kasih nama surat, bukan suratman, atau seperti yang kemarin disampaikan oleh Pak Taufik ya. Jadi kita satu hamparan aja, nggak usah dibikin per petani juga nggak apa-apa kan. Anggap aja ini wilayah yang sudah cetak sawah. Kita buat di sini petakan petak 1. Nah, ini petak 1 artinya CSR petak 1, bisa juga. Terus ini lebar apa garisnya ya, bisa kita ubah. Kalau 12 jadi besar dia, 3 jadi kecil, silakan terserah. Kalau defaultnya 4. Kemudian warna garisnya juga kita bisa custom, bisa merah dan lain sebagainya ya, bisa terserah. Orange juga boleh. Terus ini opasitas ini untuk bagian isinya ini ya. Opasitas ini bagian dalamnya. Ini opasitas ini transparansinya. Bisa dibuat agak kabur supaya lahannya tetap kelihatan gitu kan. 25% atau 50% kalau kurang mantep. Warna juga kita bisa ubah, misalnya kalau CSR kita bikin hijau gitu. Nah, terserah. Kalau opla kita bikin merah misalnya, terserah kita. Silakan di custom masing-masing. Kalau sudah selesai kita klik selesai di sini. Nah, untuk apa namanya, mempermudah apa namanya, pengambilan koordinat. Ini di sini langsung biasanya langsung ada koordinatnya, tapi kita buat dulu nama project. Nah, ini kan keluar tuh namanya peta tanpa judul. Nah, sedangkan poligonnya udah dikasih nama petak 1. Jadi kita di sini kita bikin dulu judul ininya di menu, mana menu? Sorry, menunya. Oh, ini menu ya. Di menu kita klik ini, di atas menu ada peta tanpa judul. Ini kita klik aja, kita blok, kita ganti namanya peta CSR gitu ya. Peta CSR 2026, boleh gitu. Kita klik sembarangan aja, klik. Dia menyimpan langsung ke drive. Jadi kalau kita sudah buat peta di Google Earth, itu nanti dia langsung membuat folder secara otomatis di Google Drive kita. Ini Google Drive saya ya. Drive saya. Kemudian di sini nanti ada Google-nya langsung bikin folder namanya Google Earth. Nah, di dalam Google Earth ini ada project kita, yaitu peta CSR 2026 yang barusan kita bikin tadi. Nah, di dalam project ini harus dibuka pakai aplikasi Google Earth project ini, sehingga nanti memunculkan poligon-poligon yang sudah kita buat tadi. Nah, ini poligonnya. Misalnya ini sudah oke, di dalam project ini kita bikin beberapa peta ya, beberapa petak, karena si poligonnya misalnya kepotong dengan lokasi yang bukan sawah. Ini lokasi bukan sawah, bukan cetak sawah misalnya. Ini lanjut lagi misalnya, contoh ya. Ini lokasi cetak sawah. Mau kita poligon juga, kita tinggal tambahkan lagi di sini, tambahkan jalur poligon. Kita klik di sudut-sudutnya. Iya, si vertex tadi ya. Nah, seperti ini kan contoh kan, mengapa kita butuh ke lokasi, karena di sini kita lihat ini sawahnya batas mana, apa batas ini apa sampai di galengan ini kan gitu. Kalau kita ke lokasi kita tahu. Nah, bahkan nanti kita bisa menyisipkan foto kita, foto lahannya di peta kita ini ya. Kita bisa sisipkan nanti foto lahannya di peta kita. Kalau kalau kesusahan kalau di PC ya, ini nggak bisa ke bawah misalnya. Kita tutup aja dulu bentuknya. Misalnya nggak bisa ke bawah nih. Kita tutup aja bentuknya, nah baru kita ubah lagi. Kita edit bentuk. Nah, ini kita tarik aja tinggal si vertex itu.
pelan-pelan belajarnya. Nggak ada yang nggak bisa dipelajari ya, semua bisa dipelajari. Ini misalnya ini bayangan ya, kita tutup di sini, kita tarik sini. Tinggal tarik-tarik aja. Setiap vertex yang kita tarik, ini vertex yang ini kalau kita tarik dia muncul vertex lagi di sini. Nah, cuman saran saya jangan terlalu banyak. Jadi kalau nggak penting jangan ditarik vertexnya, ya. Kemudian di sini kita tarik vertexnya. Nah, oke, ini belok sini karena ada Roma. Oke, kemudian ini di sini karena itu adalah lahan non sawah, ya misalnya. Makanya diperlukan eh, namanya istilahnya kalau yang pernah kita lakukan tuh istilahnya ground check. Jadi kita cek lokasi itu apakah itu benar sawah atau bukan gitu. Misalnya ini bukan sawah ya, contoh. Karena nanti akan mempengaruhi angka ya kan. Ambil ke sini, ambil ke sini. Sorry di sini hujan deras ya. Mungkin suaranya agak terganggu dikit. Kemudian ini kita ambil ya. Ini kita kurang sini lagi. Ini ada lekukan di sini. Ini yang membutuhkan apa namanya? Yang membutuhkan kesabaran. Namanya kita mengerjakan apa? Mengerjakan sesuatu yang banyak jadi butuh kesabaran. Ini saya kita cek di situ bukan sawah, ya dibelokin poligonnya. Kemarin kan kita praktek itu kan cuman 1-2 lokasi yang nggak luas. Nah ini sekarang kita bikin yang luas nih, yang berkelok-kelok. Ini kita tarik sini, ini kita ambil runcing gini. Nah, ini kan kita lihat ini satu hamparan ya. Oke, ini satu hamparan ini kita gulung lebih kelihatan. Nah, kalau sudah kita simpan project, kita kasih nama. Misalnya di sini bisa juga di coding ya ini poligonnya. Misalnya untuk wilayah CSR yang ini terletak di dusun 1, misalnya desa A, dusun 1. Bisa kita coding misalnya petak petak ya kan, underscore dusun 1 misalnya nih. Terus kita strip poligon pertama. Boleh di coding kayak gitu. Jadi nggak bingung kita. Atau langsung aja petak 2, nggak apa-apa juga ya. Boleh juga petak petak CSR petak 2 ya. CSR petak petak 2. Klik selesai. Oke. Enggak, Pak. Rekam. CSR petak 1 yang ini luas. CSR luasnya ini ya keterangannya ini luas kelilingnya ada 1514,26 meter. Terus secara luas di sini ada pakai ukuran meter persegi, bisa juga diubah dengan cara satuannya ini bisa kita ubah dengan cara kita klik panah di sini, kita pilih hektar yang ini ya, yang lazim ya, yang lumrah. Hektar berubah jadi hektar, jadi yang petakan CSR 1, poligon yang ini luasnya 5,64 hektar. Kemudian yang ini luasnya 2,66 hektar. Nah, cuma secara view kita nggak bisa melihat nama dari si petakan kalau nggak kita klik ya kan. Nah, untuk menambah view supaya bisa terlihat dari view, maksudnya dari penampakan kita lihat dari atas gini petanya, supaya terlihat di situ namanya, kita bisa tambahkan poi atau penambah titik ini ya. Tambahkan penanda titik. Nah, kita klik aja penanda titiknya, kita pilih di tengah-tengah supaya koordinatnya tepat. Kita klik di tengah-tengah, kemudian si poi ini tadi kita kasih nama juga. Namanya sama dengan nama poligon, cuman ditambah ciri khasnya aja. Misalnya di sini CSR peta 1 kita kasih underscore. Jadi dia yang namanya ada underscore-nya itu penanda peta, penanda petakan. Terus warnanya kita ubah, warna ikonnya kita ubah warna merah.
Nah, supaya kelihatan ya kan. Ukurannya bisa kita ubah jadi ukurannya agak besar atau ukuran sangat besar karena kan poligonnya kan dibuat per hamparannya. Jadi sangat besar juga nggak apa-apa dibuat gitu kan. Atau besar aja boleh. Eh, ini ukuran label, ini ukuran tulisannya ya. Tuh kalau dibuat sangat besar dia berubah jadi besar. Besar aja ya gini atau kecil. Kita buat yang besar ya biar kelihatan ya nggak. Orang juga bisa kita ubah tapi putih sih yang paling kelihatan. Kalau kuning agak gimana gitu. Itu aja ya. Kita klik selesai. Kemudian apa si penanda titik ini CSR petak 1 dia langsung kalau kita pilih ya, kalau kita pilih apa namanya poligonnya dia munculnya ya keterangan poligon. Tapi kalau kita klik di bagian point, di bagian apa ini namanya penanda titik, penanda letak ini ya, langsung keluar ini koordinatnya. Ini bisa kita copy langsung klik kanan, klik salin, langsung kita pindahkan ke dokumen kita bisa. Atau nanti pakai cara cepat nanti yang saya ajarkan nanti tapi nunggu apa poligonnya udah selesai semua. Jadi kita lanjut kita bikin 5 poligon ya untuk latihan ya atau ya kita bikin berapa lah? 3 lah ya, 3 aja. Ini kita kasih penanda juga di tengah-tengah supaya koordinatnya tepat di tengahnya. Sama seperti tadi, kita kasih judul juga CSR petak 2 underscores. Kita klik selesai. Oke, udah 2 poligon kita bikin. Kita tambah satu lagi lah biar mantap ya. Ini kan berbatasan dengan kebun ya, ini kebun ya. Jadi poligonnya nggak boleh digabung karena kalau poligon digabung luas kebun ini masuk ke dalam luas CSR kita. Jadi kita bikin baru poligonnya. Sorry, salah. Ini ya poligonnya. Klik sudut. Ini agak belok. Boleh kayak gini. Atau kita buat seadanya dulu, misalnya di sini ya langsung kita tutup aja dulu. Nanti kita edit. Ya. Aduh, sorry. Kalau salah pencet, unduh aja ini unduhnya. Atau redo. Oh, nggak balik ya, sorry. Kita buat baru aja. Kita ulang. Shred, shred, shred. Nanti kita edit aja, biar tepatnya kita edit. Sudah tambah, simpan project, kasih namanya CSR, CSR petak 3, oke. Kita klik selesai. Kita edit lagi supaya tersimpan dulu ya nggak. Kalau sudah tersimpan kan enak, nggak hilang kayak tadi. Ini kan ada lekukan kita sempurnakan. Ya. Oke ya, kita bisa apa namanya ngezoom itu pakai scroll yang ada di mouse ya. Scroll maju dia maju, scroll mundur dia kecil. Terus kalau untuk menggeser petanya kita klik aja di bagian peta ini, dia akan ini yang kunci ya untuk gesernya ini. Kita klik selesai, tambahkan penanda di tengah-tengah, kasih nama CSR petak 3 underscores ya. Tuh, pembeda aja. Klik selesai, langsung berubah. Kita sudah punya 3 poligon di sini. Ya, ada petak 1, petak 2, petak 3. Nah, misalnya kita udah buat nih si poligon ini kita sudah buat banyak, misalnya kita sudah buat 20 gitu kan. Nah, untuk mengcopy ini kan agak lama kan. Jadi kita butuhkan cara supaya kita bisa memindahkan mengambil koordinat ini secara cepat gitu ya misalnya. Ya, atau kita punya poligon ini 100 misalnya. 100 poligon ini kan membutuhkan waktu kita ngopi satu-satu, copy, kita ketik namanya petak 1, petak 2, petak 3.
Nah, tapi kalau kita ingin cara cepat, itu ada cara cepatnya. Yang kemarin sudah saya ajarkan. Kita ulangi. Caranya pertama kita simpan dulu peta ini atau project ini ke dalam bentuk, kita ekspor dulu dalam bentuk KML ya. Kita buka dulu menu, kita klik file, lihat semua project. Bisa gini, lewat sini juga bisa kan, peta CSR 2026 ini ya. Punya kita tadi ya. Atau lewat sini juga bisa kita bagikan lewat email ya. Misalnya kita ekspor dari sini. Ini ada tulisan ekspor sebagai file KML. Coba kita klik di sini. Nah, ini langsung jadi ya ini filenya, peta CSR 2026. Nah, untuk ngambil koordinat tadi, seumpama kita ingin cara cepat ya, daripada ngopi koordinat satu-satu dari titik penanda ini, caranya kita file yang sudah kita download ini tadi, kita buka di sini, KML2 XLS. Jadi kita konversi dia menjadi Excel. Ya, pakai My Geodata ya. My Geodata Converter saya biasanya pakai yang ini, nomor 2 ini. Klik My Geodata, kita drag and drop file di sini atau kita klik bisa juga. Cari filenya di download tadi peta CSR, kita open, tunggu dia upload ya. Beberapa waktu. Coba kita klik di sini. Ini masih, nah ini udah ya, peta CSR-nya di sini ya. Kita klik next aja. Ini mulai analyzing. Tunggu. Ya, cara ini sangat berguna kalau memang si koordinat si poligon kita tuh banyak. Jadi kan membutuhkan waktu yang banyak gitu kan. Looks good. Ini bahkan di sini ada beberapa pilihan ya untuk filenya mau diubah jadi bentuk apa. Kita pilih yang spreadsheet ya. Spreadsheet otomatis di sini dia langsung kita convert aja. Udah selesai, kita download. Nah, dia bentuknya zip. Kita langsung buka bisa, diekstrak dulu juga boleh. Ini ya sudah jadi ya. Kita buka di sini. Oke. Ya. Di sini koordinatnya udah jadi. Kita ambil yang di titik tengah. Ini tadi yang kita tandai pakai underscore, ini yang di titik tengah kan ya. Misalnya kita apa? Kita urutkan. Oh, dia nggak mau ngurut ya. Ini aja langsung kita hapus saja yang nggak kita pakai ya. Yang nggak pakai underscore kita hapus. Nah, ini kita dapat koordinat titik tengah daripada poligon kita tadi. Kalau mau digabungin ya langsung aja kita buat rumus ini ya. Konsen. Konca ya, rumus konca ini ya, yang bawah. Double klik, kita pilih yang bagian depan, ini bagian depan, koma, ini bagian belakang, enter. Oke, koordinatnya udah jadi, tinggal kita drag aja ke bawah slide. Nah, selesai. Tapi masih ada rumus yang kita buang rumusnya. Kita blok, copy, kita pilih home, kita paste value aja 1 2 3, klik. Nah, hilang kan rumusnya. Ini ya. Oke. Kita lanjut ke peta tadi. Peta yang kita buat tadi. Oke. Nah, ini. Dan selanjutnya seperti itu kira-kira. Untuk yang mau bertanya silakan hubungi saya di nomor telepon yang kemarin sudah di-share. Mudah-mudahan bermanfaat.